Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Martin dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411082. Di video kali ini, saya ingin mengulang kembali membahas materi yang telah disampaikan oleh Bapak Adi Chandra mengenai tentang materi analisis laporan keuangan. Di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses evaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan atau entitas dengan menggunakan berbagai metode dan alat untuk memahami dan mengukur aspek keuangan mereka. Berikut adalah beberapa poin penting tentang materi analisis keuangan. Yang pertama adalah laporan keuangan. Analisis keuangan dimulai dengan pemeriksaan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Laporan ini memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan. Yang kedua, ada rasio keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan ini, termasuk rasio profitabilitas atau seperti ROI atau ROE, rasio likuiditas atau seperti rasio lancar, dan rasio hutang modal atau seperti rasio hutang terhadap ekuitas. Lalu yang ketiga ada analisis vertikal dan horizontal. Apa sih analisis vertikal dan horizontal? Yang pertama, analisis vertikal itu melibatkan perbandingan item laporan keuangan dengan total dalam laporan yang sama. Sementara analisis horizontal itu melibatkan perbandingan item laporan keuangan dari tahun ke tahun untuk mengidentifikasi tren. Yang keempat ada cash flow analysis. Analisis arus kas adalah proses memahami bagaimana uang masuk dan keluar dari perusahaan. Ini membantu menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan dan menandai operasi. Lalu yang kelima ada break-even analysis, yaitu adalah analisis yang digunakan untuk menentukan titik impas atau tingkat penjualan di mana perusahaan tidak merugi dan tidak untung. Lalu yang keenam ada evaluasi risiko atau analisis keuangan juga melibatkan penilaian risiko. Ini termasuk risiko pasar atau seperti risiko suku bunga dan risiko mata uang, risiko kredit dan risiko bisnis. Yang ketujuh ada analisis kinerja saham. Bagi investor, analisis keuangan digunakan untuk menilai kinerja saham. Ini termasuk analisis harga saham, pendapatan dividen, dan pertumbuhan saham. Yang kedelapan, itu ada analisis SWOT, atau juga adalah analisis SWOT adalah analisis komprehensif yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ini membantu dalam perencanaan strategi keuangan. Yang kesembilan ada penggunaan alat analisis. Analisis keuangan menggunakan alat seperti spreadsheet, perangkat lunak khusus analisis keuangan, dan database untuk mengumpulkan dan menganalisis data keuangan. Lalu yang ke-10, pentingnya transparansi. Transparansi dalam pelaporan keuangan sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepercayaan. Ini juga membantu investor dan pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang tepat. Dan yang ke-11, pentingnya waktu. Analisis keuangan memerlukan pemahaman tentang situasi keuangan serta kemampuan untuk meramalkan masa depan. Oleh karena itu, berkelanjutan sangat penting. Yang ke-12,
Tujuan analisis keuangan. Tujuan utama analisis keuangan adalah untuk memberikan wawasan tentang keuangan perusahaan, mendukung pengambilan keputusan, dan membantu perusahaan mencapai tujuan keuangan mereka. Tujuan melakukan analisis laporan keuangan. Tujuan utama dilakukannya analisis pada laporan keuangan adalah mencari dasar pengembalian keputusan strategi serta dasar informasi perihal nilai bisnis. Lalu ada prosedur dalam melakukan analisis laporan keuangan. Setelah memahami setiap metode dalam menganalisis, maka ini saatnya mempelajari prosedur analisisnya. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dikerjakan. Yang pertama, 1. Memahami latar belakang data perusahaan. Yang kedua, memahami latar belakang data perusahaan. Latar belakang data termasuk bidang usaha dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, memahami situasi yang mempengaruhi perusahaan. Kondisi ini termasuk informasi tentang tren atau kecenderungan industri, perubahan selera konsumen, perubahan teknologi, serta perubahan faktor ekonomi seperti tingkat bunga, pendapatan per kapita, pajak, dan tingkat inflasi. Yang ketiga, mempelajari laporan dengan menyeluruh. Tujuannya adalah memastikan bahwa laporan sudah menggambarkan data dengan jelas, relevan, serta sesuai standar akuntansi keuangan. Yang keempat, menganalisis laporan keuangan. Gunakan metode serta teknik-teknik analisis yang telah dijelaskan di atas. Merupakan langkah terakhir agar analisis laporan keuangan dapat menginterpretasikan kondisi keuangan perusahaan dengan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.